Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membacakan materi atau menyampaikan materi dari pasar uang dan modal. Perkenalan, nama saya Bintang Sustibowo dengan nomor NIM 2892150293. Saya berasal dari Prodi Manajemen Malam B1. Nah, daripada berlama-lama, mari saja kita berangkat ke materinya. Pasar modal. Pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Sementara menurut Bruce Lee, pasar modal bertindak sebagai penghubung antara para investor dan perusahaan maupun instansi pemerintah melalui perdagangan instrumen melalui jangka panjang seperti obligasi, saham, dan lainnya. Fungsi pasar modal. Yang pertama, pasar modal sebagai sarana penambah modal bagi usaha. Perusahaan dapat memperoleh dana dengan cara menjual saham ke pasar modal. Saham-saham ini akan dibeli oleh masyarakat umum, perusahaan-perusahaan lain, lembaga, atau oleh pemerintah. Yang kedua, pasar modal sebagai sarana pemerataan pendapatan. Setelah jangka waktu tertentu, saham-saham yang telah dibeli akan memberikan dividen atau bagian dari keuntungan perusahaan kepada para pembelinya atau pemiliknya. Oleh karena itu, penjualan saham melalui pasar modal dapat dianggap sebagai sarana pemerataan pendapatan. Lalu yang ketiga adalah pasar modal sebagai sarana peningkatan kapasitas produksi. Dengan adanya tambahan modal yang diperoleh dari pasar modal, maka produktivitas perusahaan akan meningkat. Yang keempat, pasar modal sebagai sarana penciptaan tenaga kerja. Keberadaan pasar modal dapat mendorong muncul dan berkembangnya industri lain yang berdampak pada terciptanya lapangan kerja baru. Yang kelima, pasar modal sebagai sarana peningkatan pendapatan negara. Setiap dividen yang dibagikan pada para pemegang saham akan dikenakan pajak oleh pemerintah. Adanya tambahan pemasukan melalui pajak ini akan meningkatkan pendapatan negara. Yang terakhir, pasar modal sebagai indikator perekonomian negara. Aktivitas dan volume penjualan atau pembelian di pasar modal akan semakin meningkat atau padat, memberi indikasi bahwa aktivitas bisnis berbagai perusahaan berjalan dengan baik. Begitu pula sebaliknya. Apa itu derivatif? Derivatif adalah kontrak perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan tujuan untuk menjual atau membeli aset maupun komoditas. Nantinya, kontrak tersebut akan berfungsi sebagai objek perdagangan. Harga nilai kontrak ini harus disetujui oleh kedua belah pihak. Hal itu juga turut dipengaruhi oleh harga nilai aset atau komoditas induk. Derivatif. Yang pertama itu ada sarana lindung nilai atau hedging. Kerugian investasi pada saham yang menyerupai indeks portofolio atau ETF-nya dapat dikompensasi dengan keuntungan pada kontrak. Yang selanjutnya, potensi untung saat bullish dan bearish. Maksudnya, jika investor memperkirakan harga berpotensi naik, maka investor dapat mengambil posisi beli. Sebaliknya, apabila perkiraan harga akan berpotensi turun, maka investor akan mengambil posisi jual atau sell. Yang terakhir, leveraging. Dengan modal terbatas, mampu menghasilkan potensi keuntungan yang sama bahkan lebih besar daripada investasi pada saham.
opsi saham. Hak yang dimiliki oleh pihak untuk membeli atau call option dan atau menjual atau put option kepada pihak lain atas sejumlah saham atau underlying pada harga pelaksanaan atau strike price dan dalam waktu tertentu. Itu penjelasan dari opsi saham. Di sini ada jenis option. Yang pertama adalah call option, sebuah kontrak yang memberi hak kepada pembeli tetapi bukan kewajiban untuk membeli underlying aset atau saham pada harga tertentu pada atau sebelum waktu tertentu. Lalu ada put option, sebuah kontrak yang memberi hak kepada pembeli tetapi bukan kewajiban untuk menjual underlying aset atau saham pada harga tertentu pada atau sebelum waktu tertentu. Lalu di sini ada penjelasan right issue, hak yang memungkinkan para pemegang saham untuk menjaga porsi kepemilikan dan hak suara dalam RUPS atau rapat umum pemegang saham, berupa prioritas untuk membeli efek yang baru diterbitkan sebelum ditawarkan kepada pihak lain. Lalu selanjutnya ada waran, efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberi hak untuk memesan saham dari perusahaan tersebut pada harga tertentu untuk jangka waktu 6 bulan atau lebih. Diterbitkan sebagai sweetener dalam penawaran umum atau IPO. Sweetener ini maksudnya itu adalah pemanis untuk IPO. Lalu di sini ada stock split. Apa itu stock split? Di sini adalah pemecahan nominal saham menjadi saham yang nominal kecil dan rasio tertentu. Di sini fungsi stock split ini adalah membuat saham mahal menjadi lebih terjangkau bagi investor retail, lalu meningkatkan partisipasi investor. Yang terakhir, meningkatkan likuiditas. Lalu kebalikan dari stock split adalah reverse stock split, yang itu fungsinya memenuhi regulasi terkait harga minimum. Lalu di sini ada dividen. Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham menurut Undang-Undang PT Nomor 40 Tahun 2007. Dividen hanya dapat dibagikan emiten dengan saldo laba positif. Bentuk dividen ini adalah yang pertama, dividen tunai dibagikan dalam bentuk tunai dan dikenakan pajak dividen. Yang kedua, dividen saham dibagikan dalam bentuk saham. Berasal dari reklasifikasi laba ditahan menjadi modal disetor. Yang terakhir, dividen di properti dibagikan dalam bentuk aset perusahaan selain tunai atau saham. Misalnya aktiva tetap jarang dilakukan perusahaan publik. Baik, cukup sekian presentasi dari saya untuk materi pasar modal ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.